Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri pertama ingin menjelaskan tentang A model klasik. Istilah klasik dalam ekonometrika digunakan untuk menunjukkan serangkaian asumsi-asumsi dasar yang dibutuhkan untuk menjaga agar OLS dapat menghasilkan estimator yang lebih baik. Pada model-model regresi, apabila ada salah satu atau beberapa asumsi tidak dipenuhi, maka barangkali OLS bukan merupakan teknik pendugaan yang lebih baik daripada teknik pendugaan lainnya. Yang pertama, asumsi klasik. Adapun modelnya itu yang ke A, model regresi linier. Linier dalam parameter terspesifikasi dengan benar dan memiliki error 10 yang bersifat aditif. Yang ke B, nilai rata-rata atau nilai yang diharapkan dari variabel disturbance atau error 10 adalah 0. Yang ke C, varian antara variabel disturbance UI dengan variabel XI adalah 0. Yang ke D, varian dari variabel residu disturbance adalah salah satu homoskedastistas. Yang ke E, tidak ada autokolerasi antar variabel disturbance pada pengamatan satu dengan pengamatan yang lainnya. Yang ke F, tidak ada kolerasi sempurna antar variabel, yaitu variabel dengan variabel bebas. Yang ke G, variabel error 10 memiliki distribusi normal. Asumsi tidak bersifat optimal namun biasanya diikutsertakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denisa Hadiani dengan NIM 1905020083 yang akan membahas tentang asumsi distribusi normal pada variabel pengganggu. Asumsi distribusi normal hanya merupakan asumsi tambahan yang bersifat opsional bagi variabel pengganggu. Ada dua hal alasan dalam hal ini. Yang pertama, variabel pengganggu dapat dianggap sebagai gabungan dari sejumlah pengaruh tambahan. Apabila pengaruh tambahan ini semakin besar, maka distribusi variabel ini akan cenderung mendekati distribusi normal. Untuk itu berlaku teorema batas pusat. Yang kedua, uji statistik T dan F tidak akan dapat diterapkan kecuali kalau variabel pengganggu ini berdistribusi normal. Selanjutnya saya akan membahas tentang teorema batas pusat dan normalitas variabel pengganggu. Sebagaimana telah dijelaskan, variabel pengganggu dalam suatu regresi dianggap berasal dari sejumlah variabel yang dihilangkan dari regresi tersebut. Variabel-variabel ini diharapkan memiliki pengaruh individual yang relatif kecil terhadap hipotesis persamaan regresi, dan kita tidak dianjurkan untuk memasukkannya dalam persamaan regresi sebagai variabel-variabel bebas. Teorema batas pusat menjadi valid apabila jumlah variabel yang dihilangkan semakin besar, mendekati tak terbatas. Namun demikian, beberapa variabel sudah cukup menunjukkan kecenderungan ke arah distribusi normal yang berbentuk genta. Semakin banyak variabel yang dihilangkan, maka semakin cepat distribusi ini mendekati distribusi normal. Karena berbagai variabel-variabel yang dihilangkan kemungkinan akan menghilangkan nilai-nilai pengamatan yang ekstrim. Akibatnya, praktik ekonometrika yang baik adalah menganggap distribusi normal bagi variabel dalam suatu regresi menghilangkan sejumlah kecil pengaruh-pengaruh yang tidak berhubungan. Menghilangkan dengan sengaja beberapa variabel dimaksudkan untuk menolong kita memperoleh normalitas dari variabel, walaupun seharusnya tidak pernah dipertimbangkan. Sekian. Perkenalkan, nama saya Hafrina, NIM 1905020065. Di sini saya akan membahas tentang asumsi klasik regresi. Metode kuadrat terkecil merupakan metode yang paling populer karena mudah digunakan. Agar hasil perkiraan atau estimasi memenuhi syarat-syarat sebagai estimator yang baik, yaitu efisien dan konsisten, maka asumsi klasik yang harus dipenuhi pada metode regresi adalah sebagai berikut. Yang pertama, normalitas. Asumsi normalitas adalah asumsi residual berdistribusi normal sehingga uji normalitas dilakukan pada residual model regresi. Yang kedua, homogenitas varian. Asumsi homogenitas varian adalah asumsi residual dari model regresi memiliki varian konstan. Yang ketiga, tidak ada autokorelasi. Autokorelasi adalah suatu gejala di mana residual pada pengamatan ke I yang memiliki
korelasi dengan pengamatan ke K. Yang keempat, tidak ada multikolinearitas. Multikolinearitas adalah asumsi yang menunjukkan adanya hubungan linear yang kuat di antara beberapa variabel predikator dalam suatu model regresi. Yang kelima, linearitas. Asumsi linearitas adalah asumsi yang menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan merupakan model linear. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfian Nurul Hikmah, NIM 19050207. Di sini saya sebagai pemateri terakhir yang akan menjelaskan tentang metode maksimum likelihood atau yang biasa disebut metode kemungkinan maksimum. Berikut ini adalah metode yang cukup sering menghasilkan penafsiran yang memiliki sifat-sifat tertentu yang diharapkan, khususnya yaitu sifat-sifat sampel besar. Penalarannya adalah menggunakan nilai parameter yang mungkin yang bersesuaian dengan largest likelihood bagi yang teramati sebagai taksiran parameter yang tidak diketahui besarnya. Maximum likelihood adalah teknik yang sangat luas dipakai dalam penafsiran suatu parameter distribusi data dan tetap dominan dipakai dalam pengembangan uji-uji yang baru. Metode maksimum likelihood ini distribusi populasi data diambil berbentuk normal. Hal ini adalah untuk memenuhi syarat dalam penakaran dengan MLE dan juga untuk memudahkan penurunan formula-formula matematiknya. Akan tetapi, pada situasi yang sebenarnya, kalau distribusi data tidak diketahui, maka bentuk distribusi ini haruslah ditaksir. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.